والصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur pada Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa hadir dalam halaqah Al-Quran kita pada setiap hari Selasa siangnya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu berikan kemudahan kepada kita dan juga keistiqomahan untuk selalu bersemangat dalam belajar dan berilmu, khususnya dalam mempelajari ilmu Al-Quran, dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Maka kita perlu untuk mempelajari ilmu bagaimana bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar berupa ilmu tajwid, yang mana dengan mempelajari teorinya disertai dengan praktek, dengan metode talaqi, maka ini salah satu cara, salah satu jalan untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah SWT selalu berkahi kita dan rahmati kita, khususnya di setiap kita membaca dan belajar Al-Quran, insyaAllah. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, senantiasa berjalan di atas sunnahnya, insyaAllah. Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat ya, insyaAllah. Dan kita doakan juga kalau ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin qadarullah-nya lagi dalam kondisi kurang sehat, maka kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, insyaAllah. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaAllah pada siang hari ini pertemuan ke-16 kita ya di sesi yang kedua, pertemuan terakhir sebelum evaluasi pertengahan buku. Ya, pertengahan buku sebenarnya tidak sampai di pertengahan benar-benar di buku jilid 2-nya, tapi kan melihat dari materi memang dua bab awal, makhraj atau makharijul huruf dan sifatul huruf, itu bisa dijadikan bab yang besar, sehingga dua bab itu saja itu sudah menengahi dengan segala bahasan ilmu tajwid yang lainnya, ya, dari hukum tajwid yang lainnya. Mudah-mudahan di pertemuan pekan depan kita bisa adakan evaluasi berupa membaca saja, insyaAllah, dari ayat-ayat yang sudah kita talaqi selama ini. Makanya hari ini kita kembali murojaah saja dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat terakhir talaqi kita di pekan yang lalu, ayat 16. Jadi ada satu lembar, insyaAllah, yang menjadi bahan evaluasi untuk pekan depan ini, insyaAllah. Baik, seperti biasanya kita awali dulu dengan talaqi surah Al-Fatihah, lalu kemudian kita lanjut ke surah Al-Baqarah. Nanti di akhir kita tutup dengan lanjutan praktek sifat huruf sisa dari pertemuan yang terakhir kemarin. Seperti biasanya, Bapak Ibu silahkan boleh membuka mikrofonnya dan bisa mengikuti kami setelah kami bacakan. Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman tidak rah tapi roh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ro di situ ro yang
taqim ya, ro tebal karena harokatnya fathah sehingga tidak bisa kita membaca dengan suara tipis. Rah, roh beda. Rah sama roh. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah. Kita murojaah dari ayat pertama sampai ayat terakhir pertemuan yang lalu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Baik, 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Nah, alif itu dibaca 1 harokat, lam 6 harokat. Kemudian di antara lam ke mim itu ada dengung, ya, ada dengung atau gunnah karena lamnya dimasukkan ke huruf mimnya. Di sini ada pertemuan mim sukun bertemu mim. Lam, huruf lam itu diakhiri dengan mim sukun. Nah, bertemu huruf mim maka harus ada dengungnya. Mim sukun bertemu mim idgham mislain, ya, idgham mislain atau idgham mutamassilain atau idgham mimi juga boleh. Mislain itu 2 huruf yang sejenis yang bertemu. Nah, khusus pada mim maka harus disertai dengan sifat huruf mim itu berupa gunnah atau dengung pada huruf mimnya karena dia keluar melalui rongga al-khayshum. Nah, setelah ada dengung maka baru masuk ke huruf mim yang juga dipanjangkan 6 harokat dan diakhiri dengan bunyi mim sukun juga. Mimun, mim. Nah, alif lam mim. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. Alif Lam Mim.
Baik. Jadi kita lanjutkan ayat 2-nya. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, 1, 2, 3. Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, kita. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, hudan lil muttaqin. Ya. Hudan lil muttaqin. Nih, Bapak Ibu sudah tahu ini tanda apa? Titik 3 di atas. Berhenti di salah satu titik. Benar. Nah, itu disebut juga dengan waqaf mu'anaqah. Nah, waqaf mu'anaqah harus berhenti pada salah satu tandanya. Kalau sudah di la raib, maka di fi'nya tidak boleh waqaf lagi. Atau mewasalkan pada tanda pertama, maka di tanda kedua harus diberhentikan. Nah, ini terdapat banyak dalam Al-Quran. Harus berarti bukan berarti berhenti, boleh tidak pada salah satunya, tidak, tapi memang harus berhenti pada salah satu tanda tersebut. Nah, kita lanjutkan ayat 3. Karena panjang, kita berhentikan di pertengahan saja. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Baik, 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Shalah. Tidak cukup shalah. Shalah unita. Marbutahnya hilang. Nah, marbutah ketika waqaf berubah menjadi huruf ha sukun. Shalah. Ada nafas yang mengalir panjang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sekali lagi 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, 1, 2, 3. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini juga hati-hati huruf mim yang bertasydid dibaca dengung, ditekan dan ditahan yang lama. Wa mimma, tidak cukup wa mimma, tapi harus ditekan dan ditahan yang lama. Wa mimma razaqna. Razaq ada huruf qalqalah, huruf qaf sukun, dibaca mantul kecil. Razaqna. Nah, tidak razaqna, tapi razaqna. Ada sedikit pantulan. Razaqnahum yunfi. Nun sukun bertemu fa dibaca ikhfa, dengung. Nah, dengungnya pada makhraj huruf fa itu sendiri. Makhraj fa di seri atas ke bibir bawah. Nah, yunfiqun, pun dimonyongkan mulut. Mengikuti harokat dhammah pada huruf.
Kita ulang sekali lagi. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, silakan. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, kita lanjutkan. Afwan, layarnya bergeser. Ini PC-nya, laptopnya bermasalah. Bapak Ibu bisa lihat ke ukuran masing-masing saja. Nah, berikutnya ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Nah, kita wakaf di situ. Silakan 1, 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Nah, di sini ada dengung unzila. Ada 2 unzilanya. Dibaca dengung, kembalikan ke makhraj juga. Huruf zai ujung lidah tempelkan pada gigi seri bawah bagian dalamnya. Unzila. Satu lagi nun sukun bertemu qaf. Juga dibaca dengung ikhfa, makhraj qaf, pangkal lidah. Miang harus tebal. Tong tong. Miang qablik. Karena waqaf pada huruf kaf, maka hamasnya terdengar jelas. Qablik. Ak. Baik, kita ulang sekali lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. 1, 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Nah, kita ulang sedikit, cari huruf waw ya, atau waw aqaf yang artinya dan. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. 1, 2, 3. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, unzila zi masih nempel pada makhrajnya. Zi ketika setelah membunyikan dengung unzila. Zai berbeda dengan bunyi huruf zal. Bukan unzila, tapi unzila. Ada sedikit desis. Nah, kita sudah sebutkan kemarin. Belum sampai ke huruf zai. Insyaallah hari ini. Huruf zai itu sifatnya salah satunya adalah sofir. Sama dengan sin dan sod. Ada desis yang keluar walaupun tidak terlalu kelihatan sebagaimana huruf sin dan huruf sod. Wa ma unzila zila dan lidah ya harus nempel pada gigi seri bawahnya. Min qablika wa bil akhirati. Ini dibaca panjang. Nah, ini dibaca panjang. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun. Semua dikembalikan ke makhrajnya. Baik, kita ulang sekali lagi. Wa ma
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Silakan 1, 2, 3. وما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون. Kemudian ayat 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1, 2, 3. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ulaika di sini berupa mad wajib yang harus dibaca panjang 5 harokat. Ulaika. Kemudian hudam harokat tanwin huruf dal bertemu mim maka dibaca dengung idgham bi gunnah. Hudam 2 bibir yang tertutup dan ditahan yang lama sehingga mengeluarkan bunyi dengungnya. Hudam mir rabbihim. Ini waqaf shala atau waslu aula. Di mana mewasalkan itu lebih utama. Kalau ada pertanyaan apakah boleh waqaf di sini? Boleh. Boleh kita mewaqafkan pada tanda waqaf shala, tetapi afdalnya atau utamanya adalah di wasal. Ya, kenapa? Karena namanya istilahnya disebut dengan waslu aula. Disambung itu lebih utama. Nah, kalau lawannya itu qala. Qala berarti waqful aula, berhenti lebih utama. Nah, kita lanjutkan ke ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, silakan 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru alaihim anzartahum am lam A'anzar nun sukun bertemu zal, hukumnya ikhfa. Nah, dan zal itu zal seperti huruf dal, letaknya ujung lidah dikeluarkan sedikit. Za. Maka dengar di sana. Makanya beda dengan huruf za yang sebelumnya tadi pada ayat 3 ya, 3 dan 4. Ayat 4-nya. Unzila. Beda dengan a'anzar. Zar. Huruf tipis juga, tetapi kelihatan lebih tebal daripada huruf zai. Zai lebih tipis, sedangkan zal tidak. A'anzartahum. Zartahum. Ra-nya juga dibaca tebal karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Baik, karena kita waqaf di pertengahan ayat yang tidak ada tanda waqaf, maka kita ulang sedikit dari a'anzartahum. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Silahkan 1, 2, 3. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, a'anzar zarnya dibaca tebal, sedangkan tunzir zir dibaca tipis. Nah, pokoknya itu kenapa? Mengikuti harokat huruf sebelumnya. Baik, a'anzar terlihat tebal dari gerakan lidah kita juga naik ke atas.
Nah, huruf tebal itu isti'la. Lidah kita naik ke atas. Sedangkan huruf tipis yang dibaca tipis maka atau tarqiq, lidah itu turun, ya, menjauh dari langit-langit. Zir, zir, tunzirhum. Ya, jangan sampai salah bacanya tunzir, zir, jadinya tebal. Jadi posisi lidah itu naik sehingga dia jadinya kurang tepat. Nah, kemudian ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Silakan. 1, 2, 3. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. 1, 2, 3. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Baik, wa'ala absa, ba sukun tengah dibaca mantul tapi kecil, surah. Absarihim ghisya, angin yang menyebar di dalam mulut atau sifat tafashi namanya. Ghisyawatu walahum. Di sini pertama tadi kita mau wasalkan pada wakaf pertama, pada wakaf yang kedua, pada wakaf yang pertama, tanda wakaf pertama kita wakafkan, dan tanda wakaf yang kedua kita wasalkan. Ghisyawatun, harakat dhammatain bertemu waw, maka dibaca dengung, ya, idgham bi gunnah, ditekan yang lama. Ghisyawatu, mengikuti makhraj huruf waw, dua bibir kita harus berbentuk monyong. Ghisyawatu walahum azabun. Za, makhrajnya ujung lidah keluarkan sedikit. Tapi pangkal lidah harus turun. Nah, walahum azabun azim. Nah, berbeda sedikit dengan dha. Huruf dha makhrajnya satu sama zal, ujung lidah, ya, yang dikeluarkan sedikit. Bedanya pangkal lidah kita harus naik karena sifat huruf dha itu isti'la, lidah naik maka suara tebal. Ketika berharakat fathah dibaca dha, harakat kasrah dhi, dha, dhi, azim, azim. Nah, ini hati-hati ketika berharakat kasrah pada huruf dha agak sedikit sulit, ya, bisa saja nanti ketukar sama huruf zal yang juga satu makhraj dengannya, azim, azim. Nah, maka masih kurang, harus terdengar tebalnya itu, dan suara tebal itu karena pengaruh lidah yang naik. Makanya sifat huruf dha itu isti'la namanya, atau lidah naik bagian pangkalnya sehingga suara menjadi tebal. Walahum azabun azim. Jadi ini nanti yang menjadi penilaian untuk evaluasi bulan depan, Bapak Ibu. Harus bisa membedakan dha, ya, dari baik dari segi makhrajnya sudah tepat maupun juga dari sifat-sifatnya, insyaallah. Nah, kita lanjutkan ayat 8. Ini kita bagi dua juga. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. 1, 2, 3. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Baik, akhir itu dibaca tipis.
Ya, akhir. Akhir. Nah, tidak boleh dibaca akhir. Khir. Kalau khir itu tebal. Tapi akhir. Akhir. Dan bibir kita mengikuti harokat kasrah. Ya, turun. Akhir. Dan may yaqul dibaca dengung, nun sukun, bertemu ya. May ditekan, ditahan yang lama. Nah, ditekan, ditahan yang lama. May yaqulu aman. Nah, sama juga. Nun bertasydid, ditekan, ditahan yang lama. Dia mengeluarkan bunyi dengungnya. Billahi, ya lafaz Allah dibaca tipis. Wa bil yaumil akhir. Akhir, khir, tipis. Akhir. Nah, kita ulang sedikit. Kita cari huruf waw. Nah, makanya dari sini. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bahkan 1, 2, 3. Wabil Wabil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, wa ma hum bimu'minin. Pada hum itu ditekan yang lama. Kenapa? Karena ada hukum ikhfa syafawi namanya. Mim sukun bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi. Baik. Kita lanjutkan ke ayat 9. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. 1, 2, 3. yukhadi'una wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma. Nah, kepanjangan ya. Kita wakafkan wa ma yakhda'un. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'un. Nah, 1, 2, 3. Yukhadi'una Allah wallazina amanu Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, 1, 2, 3. Baik, illa itu mad jaiz, dibaca panjang 4 harokat. Anfusahum, ya sama seperti sebelumnya. Nun sukun bertemu fa, dibaca ikhfa. Ditekan, ditahan. Anfusahum, anfusahum, wa ma yash, ya dengan desis yang memanjang. Wa ma yash, disertai sifat huruf shin, sifat khusus pada huruf shin yaitu tafasyi, angin yang menyebar di dalam mulut. Wa ma yash'urun. Ain, a, ai, au, aurun. Tengah tenggorokan. Baik, kita lanjutkan ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. 1, 2, 3. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, pertama fi qulubihim
Mim sukun bertemu mim idgham mislain idgham mimi Mimi. dengung maradun fa sama dengan yang di atas Ifa. anfusahum maradun fa tekan ditahan yang lama faza za lagi-lagi zai ya jangan sampai tertukar sama zal faza zal ujung lidah dikeluarkan sedangkan zai nempel pada gigi seri bawahnya faza za disertai sedikit desis sifat khusus pada huruf zai yaitu sofir faza fazadahumullahu maradan jadinya marado dibaca 2 harokat bukan marodo tapi marodo mo bukan do isi lidah harus naik ke atas mengenai gigi geraham atas kiri dan kanan juga ujung lidah naik marodo tidak marodo marodo hanya ujung yang naik ujung lidahnya sedangkan sisi kiri kanannya tidak naik marodo tapi marodo bo harus naik dan tidak boleh menjadi kembung pipinya bo ya tidak boleh kembung harus normal seperti biasa marodo. Baik, kita ulang sekali lagi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada 1 2 3 Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. marada bolnya 2 harokat walahum azabun alimun bima kanu yakzibun 1 2 3 Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Baik, walahum azab kembali ke zal. Za ujung lidah keluarkan sedikit. Walahum azabun bun baca jelas. Tidak boleh didengungkan karena bertemu dengan huruf hamzah dibaca izhar. Alimun bima. Nah, di sini baru dibaca dengung. Hukumnya ikhfa. Ikhfa bukan tidak ada syafawinya. Tapi ikhfa saja karena mimnya ini berharokat kecuali kalau mimnya sukun. Nah, sebenarnya sama saja cara bacanya sama saja dibaca dengung sekalipun ada beberapa ulama tajwid yang membedakan. Dia lebih ke samar-samar, tidak bibir kita tidak sepenuhnya nempel untuk ikhfa syafawi. Termasuk juga ikhlab. Nah, tapi tidak masalah kalau kita membaca dengan bibir yang menempel. Alimun intinya harus dengung di sana. Tidak boleh dibaca jelas. Walahum azabun alimun bima kanu yak ada hamas yang keluar yakzibun. Nah. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Silakan 1 2 3. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kita lanjutkan ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. 1 2 3. وإذا قيل لهم لا
yufsidu fil ardi nahnu muslihun. Nah, kepanjangan kita wakafkan. Lumayan. 11. Oh, lu. Ya, aku napas. Di tengah. Wa tufsidu fil ardi qalu. Nah, 1, 2, 3. Silakan. Baca Ustaz. Ulang Ustaz, putus-putus Ustaz. Oh gitu. Ulang, Ustaz. Ustaznya putus-putus. 6. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, 1, 2, 3. Wa idza tufsidu fil ardi Nah, wa idza bunyi tertahan suara pada qaf yang harus terlihat ya, atau syiddah, suara yang kuat kita membaca huruf qaf sekalipun harakannya kasrah. Wa idza tidak ki tapi qi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Oh, itu harus lebih terlihat tebalnya juga. Nah, sifat huruf qaf isti'la. Lidah kita naik maka suara jadi tebal. Qalu fil ardi. Nah, juga dibaca tebal. Taqim. Kita ulang sekali lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, 1, 2, 3. Wa idza idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, kita belajar ulang. Nah, qalu innama nahnu muslihun. Baik, silakan 1, 2, 3. Qalu lunya mad jaiz. Innama tetap menjadi catatan nun yang bertasydid ditekan dan ditahan yang lama. Nahnu sifat huruf ha harus sudah terbiasa dengan suara yang memanjang dan nafas yang mengalir. Muslihun juga sama. Nahnu muslihun. Jadi mau dalam keadaan atau harakat fathah, kasrah, dhammah termasuk sukun, maka sifat huruf itu selalu berlaku. Nahnu suara memanjang, nafas mengalir. Nahnu muslihun. Baik, kita lanjutkan ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Silakan 1, 2, 3. ala innahum mufsiduna wa la yash'urun. Walakin la tengah lidah naik. Nah, itu sifat makhraj huruf shin. Tengah lidah mendekati langit-langit. Yash'urun, mengeluarkan nafas yang banyak. Juga menyebar di dalam mulut. Baik. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya.
ayat 13 14. 14 ya. 13. 11. 13 13. Ustaz. Nah, sebentar. Saya ambilkan Quran dulu. Layarnya bermasalah. Nah, kita lanjutkan. Ayat 13. Ini juga panjang untuk sampai pada waqaf yang pertama. Jadi kita waqafkan pada qalu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Bahkan 1, 2, 3. Wa إذا idza قيل lahum آمنوا kama آمنا الناس qalu Amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, silakan dari qalu. آمنوا kama Subaha. Di sini sin bertasydid. Amanas. Pertama ditekan, disertai dengan desis yang memanjang, sifat dari sin. Amanas sufaha. Disertai dengan naber di ujungnya, ya, karena ada hamzah sukun. Jadi hamzah sukun harus kelihatan, yaitu dengan sedikit hentakan, atau disebut juga dengan naber. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, 1, 2, 3. qalu Nu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, silakan. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala innahum, ditekan, ditahan, humus sufaha, kita berlaku sintes, suara memanjang, nafas yang mengalir. Walakin la ya'lamun. Baik, ayat 14. Ini juga panjang. Kita bisa waqafkan 2 kali waqaf di pertengahan ayat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, 1, 2, 3. Wa وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
Wa idza laqul ladzi zina harus terbuka. Jangan mulut kita jangan sampai kurang terbuka. Amanu bukan amanu tapi amanu maka jadinya kurang tepat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna waqaf pada huruf mad asli tetap berlaku mad aslinya, tidak boleh dihilangkan. Amanna, nah itu mad asli. Nah, tetap dibaca panjang 2 harokat, bukan amanna. Nanya dibaca panjang. Nah, kita ulang sekali lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. 1, 2, 3. Wa idza laqul ladzina amanu Dari qalu kemudian kita waqafkan sampai qalu lagi. Nah, qalu pertengahan sampai qalu yang ujung. Qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu. 1, 2, 3. qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Nah. Kemudian kita ulang dari qalu yang akhir sampai habis ayatnya. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, silakan. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik. Kemudian ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik, 1, 2, 3. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastah. Sama dengan ha. Sifat aslinya itu sama. Dua-duanya ha dan ha dengan nafas yang mengalir, suara yang memanjang. Yastahzi'u bihim. Tapi jangan terlalu kebawa ke dada sehingga nanti bisa memendekkan nafas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Ghin sukun. Ghin itu huruf tebal dibaca dengan suara yang memanjang juga. Tughyanihim ya'mahun. Ain juga sifat tawassutnya pertengahannya yang harus diperhatikan. Memanjang tapi tidak terlalu panjang. Ya'mahun. Dan sama ghin memang harus dipanjangkan. Fi tughya tidak tughya. Fi tughya tidak. Masih belum tepat pada sifatnya tapi
memanjang sedikit. Fi tughyan. Seperti di ayat terakhir Al-Fatihah. Ghairil fi tughyan. Ujung tenggorokan. Letaknya. Makhrajnya di ujung tenggorokan. Nah, kita ulang sekali lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Silakan 1, 2, 3. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, kemudian ayat terakhir ini yang kita talaqtikan pertemuan kemarin ayat 16. Juga kita bagi jadi 2. Kita wakaf di pertengahan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Nah, 1, 2, 3. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ula tidak ula tapi ula. Mulut kita harus terbuka. Nah, ketika berharokat fathah, 2 bibir harus terbuka lebar. Ula, beda. Ula, la terbuka. Tidak ula, allazi, ulaika allazi ashtaraw dhalalata bil huda. Huda fama fa juga mengeluarkan nafas ya, ada hamasnya. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, kita ulang sekali lagi. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. 1, 2, 3. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Nah, kita ulang dari fama. Nah, fa itu artinya maka. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, 1, 2, 3. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, alhamdulillah. Dari semua ayat yang sudah kita talaqi, ada kesulitan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam praktek makhrajnya juga sifatnya. Kalau memungkinkan, mungkin nanti ini masing-masing membaca sampai 1 lembar ini nih, insya Allah. Tapi kita batasi waktunya. Mudah-mudahan bisa baca cepat dan sesuai dengan tajwid, insya Allah. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum kita lanjutkan bahasan lanjutan kita hari ini. Ada masalah sedikit di laptop ini. Pak Ustadz. Ya. Maaf mau tanya, kalau kita pakai Al-Quran Rasam yang Utsmani Muhammad Ahmad Madinah ini, ainnya tuh kita stop yang di mana ya Pak Ustadz? Tandanya tuh apa? Kalau di yang Indonesia kan ada ainnya ketahuan. Kalau pakai Rasam ini? Maksudnya ain itu yang tanda ruku' ain. Iya. Tidak adakah di Quran Utsmani Madinah ya?
Nggak ada. Ya Allah Gimana Ta'ala caranya biar alam. tahu? Per kata jadi ya. Satu kata. Nah, sebenarnya asal muasal ain itu diambil dari kata ruku'. Ya Allah Ta'ala alam. Ini di sini ada banyak pendapat para ulama. Salah satunya yang paling masyhur, ain itu sebenarnya bagian dari petunjuk seseorang membaca ayat ketika di dalam sholatnya. Ain itu dari kata ruku' diambilnya. Jadi kalau sudah sampai pada ain, silakan ruku' itu bagian dari akhir dari ayat yang dibaca. Tapi ini tidak sampai berpengaruh kepada bacaan Quran dan di luar dari tanda waqaf. Nah, ain itu bukan dari bagian tanda waqafnya. Cuma kalau tadi yang dimaksud memberhentikan, tidak harus berhenti pada ain. Atau sebagian besar kita mungkin ada yang menjadikan ain itu batas akhir bacaan untuk tilawah hariannya, ya bisa saja. Nah, tapi bukan suatu tuntunan yang harus, namun ini hanya kemudahan saja gitu. Atau itu yang dimaksud? Atau Ya. bukan? Ya. Iya Pak Ustadz. Enggak, soalnya aku pernah mau baca, cuman nanti takut malu, soalnya kelebihan. Kalau Enggak rame-rame masalah. gantian. Memang memberhentikan bacaan di Al-Quran ketika tilawah, bahkan di bacaan sholat sekalipun, afdalnya itu harus sesuai dengan pembahasan ayat. Tidak boleh berhenti di pertengahan pembahasan. Gitu. Afdalnya demikian. Cuman tentunya kita kalau dalam sholat atau ketika memakai mushaf Utsmani Madinah yang tidak ada terjemahannya, masih sulit untuk mengetahui akhir bahasanya di mana gitu ya. Ini tidak masalah sebenarnya untuk jika kita belum mengetahui, belum tahu di mana seharusnya kita memberhentikan bacaan baik dalam sholat ataupun ketika tilawah setiap harinya, tidak masalah berhenti di mana saja boleh. Namun afdolnya begitu, afdolnya cari yang ada ainnya ya. Nah, ini. Saya coba buka Quran Utsmaniyah. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Benar, memang nggak ada ya di Quran bahasa Utsmani tanda ain tersebut. Dan banyak tanda-tanda khusus termasuk di Rasem atau Al-Quran, cetakan Departemen Agama RI, semuanya itu untuk memudahkan orang awam dalam membaca Al-Quran supaya tidak salah. Baik dimulai dari tanda-tanda matnya, baris-baris tegak gitu, tegak lurus, dan yang lainnya termasuk nun wasal yang seharusnya kalau di Quran Rasam Utsmani Madinah itu tidak boleh dicantumkan karena nanti bisa menambah huruf, apalagi ketika membaca dengan qiraat yang lainnya di luar hafaz. Nah, adapun di Quran Indonesia ini memang banyak tambahan-tambahan. Sebenarnya ada tujuannya supaya memudahkan kita dalam belajar Al-Quran, termasuk ain itu sendiri, tanda ruku' atau tanda akhir bacaan selayaknya atau sebaiknya berhenti di ain tersebut, karena ain itu sudah menjadi bahasan terakhir, bisa saja begitu, dan dimasukkan oleh para ulama tanda akhir dari setiap pembahasan dalam Al-Quran. Karena dalam satu surat itu, apalagi surat Al-Baqarah, Masya Allah pembahasannya bisa banyak sekali tema-temanya, dan baik isinya tentang hukum-hukum, bahkan sebagian besarnya kisah-kisah gitu. Dan salah satu adab kita membaca Al-Quran juga harus melihat dari sisi pembahasan ayat. Tidak boleh berhenti semaunya kita, tapi harus sesuai sebisanya kita menyesuaikan dengan pembahasan ayat. Nah, kalau ada Al-Quran Rasam Utsmani yang ada terjemahannya, itu justru bagus untuk bisa kita pakai untuk tilawah sehari-harinya. Misalkan ada Quran As-Sahib, kalau nggak salah namanya. Quran As-Sahib itu Rasamnya Utsmani Madinah, dan sudah ada terjemahan Indonesianya. Bahkan terjemahannya itu pun berupa tafsir ijmali. Tafsir ijmali itu maksudnya
sudah dibagi per tema-tema ya. Sudah dibagi per tema-tema. Sudah ada judul-judulnya gitu. Jadi tidak hanya terjemahan saja, tapi juga disertai dengan judul-judul bahasan. Nah, biasanya itu akan lebih memudahkan kita untuk memberhentikan bacaan tilawah hariannya sampai mana gitu. Dan kalau sulit ya enggak apa-apa, hitungannya halaman aja, pojok 15. Jadi kalau Quran yang dipakai sama anak-anak penghafal Quran biasa istilah kita itu Quran pojok, Quran 15. Jadi setiap akhir bacaan itu ya akhir. Jadi setiap halaman gitu. Itu enggak masalah. Oke. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ya. Sebentar, saya cek laptop dulu. Semoga sudah bisa. Hari ini insya Allah bahasan kita tuntaskan semua huruf. Terakhir pada makhraj ujung lidah bagian yang kedua ya. Ujung lidah bagian pertama itu ujung lidah nempel ke gusi gigi seri atas. Ada huruf lam, huruf nun, sama ro. Lam, nun, ro itu berurut ya. Lam dulu, kemudian sedikit turun, nun, sedikit turun lagi ro. Nah, itu ujung lidah nempel pada gusi gigi seri atas. Terakhir pertemuan yang lalu, lidahnya diturunkan sedikit, tepatnya nempelnya pada gigi serinya, gigi seri atas. Nah, di situ terdapat huruf ko, dal, sama ta. Ko, titu, bato. Da, di, du, bad. Ta, titu, bat. Tiga-tiga huruf itu nempelnya pada gigi seri atas. Nah, hari ini lanjutannya, ujung lidah kita turunkan ke bawah. Nah, bagian ketiga. Jadi ujung lidah itu terbagi 4 bagian. Pertama, ujung lidah nempel pada gusi gigi seri atas. Yang kedua, pada gigi seri atasnya. Yang ketiga, pada gigi seri bawah. Yang keempat, baru dikeluarkan sedikit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Dan setiap tempat itu ada 3 huruf. Setiap tempat itu ada 3 huruf. Nah, jadi ujung lidah itu banyak cabangnya, 4 cabang. Kita awali dari huruf shad dulu ya. Kalau saya keluar dari Zoom Syamam ini bisa jadikan host host lagi tidak nanti? Ada masalah sedikit di laptop ini, tidak bisa dibuka. Kayaknya co-hostnya Mbak Aap. Mbak Aap nanti add lagi Ustadz ya. Terus Kalau gimana? bisa, ya. Dina? Ganti aja deh Mbak, jangan aku. Mana Bang Aku Syafar? nggak bisa, aku masuknya agak telat tadi. Caranya Mas Safar gimana? kemana ya? Kok nggak ada ya? Assalamualaikum, punten nih, disambil tadi ada Zoom juga nih sambil jalan. Gimana? Oh, ya udah Bang Safar Iya. nanti nge-add lagi Ustadz. Ustadz mau keluar dulu, itunya agak. Oh, oke, ntar di-add lagi ya. Siap. Ya, tolong ya. Ya. Makasih. Far, jadiin beberapa orang co-host Far. Kalau ada apa-apa di backup. Far. Iya, Mbak Kiki, aku Sekarang belum hostnya paham. siapa? Oke, sekarang Hostnya hostnya Mbak siapa nih? Aap. Ustadz ya? Hostnya sekarang Ustadz. Host sudah jadikan host. Mas Safar. Oh, Bang Safar, oke. Bang Udah dibilang Safar. Far, boleh jadiin Rina atau 2 orang lagi co-host nggak? Just in case kalau ada Oke, apa-apa. Rina jadi host ya. Ya Rina Atau- co-host sama satu lagi siapa yang gue boleh atau siapa yang lain nggak apa-apa. Thank you. Makasih Bang Safar. Maaf loh Mbak Kiki, Bang Safar. Siap. Nggak apa-apa. Nanti tinggal diajarin aja kok, gampang.
Syamam officialnya sudah join lagi. Bang Safar, tolong jadiin Syamam officialnya co-host Bang, kalau nggak bisa nge-share. Oke, bentar. Makasih. Baik, afwan Bapak Ibu. Ternyata laptopnya memang bermasalah. Silakan mungkin membuka buku saja, nggak apa-apa. Kita coba praktekkan sebisanya aja. Nah, silakan Bapak Ibu membuka halaman 44 ya, 44. Yang pertama huruf shad. Huruf shad halaman 45 bagian yang paling atas. Semoga bisa ini. Ya, Sa, alhamdulillah. su, si. As, sa, su, si. As, sa, su, si. As, الذي Tayyib, afwan. Ternyata memang bermasalah. صف Ya, nggak apa-apa. Tanpa membuka videonya, kita coba bahas secara cepat aja insya Allah. Yang pertama huruf shad. Shad itu letaknya adalah pada bagian ujung lidah ditempelkan pada gigi seri bawah. Di seri bawah. As-sa, as-su, as-si. Nah, dari kita membacanya saja sudah ketahuan ya sifat huruf dari huruf shad. Yang pertama adalah suara yang memanjang. Suara yang memanjang disebut juga dengan istilah rokhawa. Nah, melawan daripada syiddah. So, su, si, das, das, das. Yang kedua, dari angin atau nafas kita yang keluar deras, keluar banyak. Nah, maka dari situ kita ketahui huruf shad juga mempunyai sifat lawan dari jahar. Jahar itu tertahan nafas dan lawannya adalah hamas. Nah, jadi dua sifat pertama sudah rokhawa, hamas, suara memanjang dan nafasnya mengalir. So, su, si. Yang ketiga, sifat daripada huruf shad adalah dari bunyi ketika membaca berharokat fathahnya. So, terdengar bunyi o-nya. Menandakan tebal. Huruf tebal sifatnya isti'la. Nah, isti'la lidah kita harus naik nih. Bagian pangkal lidah itu harus naik mendekati langit-langit, bahkan sampai nempel dengan langit-langit. Nah, itu sifat huruf shad yang ketiga. So, su, si, das, das. Nah, lidah kita naik maka suara menjadi tebal. Jadi isti'la. Yang keempat, bagian lidah bagian depan. Lidah bagian depan, nah, huruf shad yaitu istifal ya, lidah kita turun ya, maka
mengikuti so, ketika membaca hurufnya itu, ya lidah kita menjauh dari langit-langit. Nah, itu sifat yang keempat dari huruf shad. Nah, yang terakhir, kalau membahas tentang itbaq dan ismat, maka shad itu termasuk bagian dari sifat ismat, huruf yang sulit atau tertahan. Nah, sulit atau tertahan ketika kita membaca dan mengeluarkannya. Nah, pada huruf shad sendiri terdapat sifat khusus, yaitu sofir. Nah, jadi termasuk juga huruf sin dan zai, yang satu makhraj sama huruf shad mempunyai sifat sofir. Sifat sofir itu merupakan salah satu sifat yang tidak mempunyai lawan, yang sudah kita bahasnya di pertemuan yang lalu, yaitu bunyi atau desis, ya, bunyi desis yang keluar melalui celah mulut kita, ya, bibir kita. So, su, si, dos, so, su, si, dos, ya, antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Dos, so, su, si, dos. Nah, kita coba praktekkan, ada di halaman 45. So, si, su, els. Silahkan, 1, 2, 3. Wow. Dan o tidak boleh ketika berharakat fathah dimonyongkan, tidak boleh. Nah, seperti biasa. So, si, su, als, so, si, su, als, so, si, su, als, dengan suara yang memanjang. Nah, su, san, sani, sasna, minal, musni. Su, san, sani, sasna, minal, musni. Nah, silakan 1, 2, 3. Nah, minal musni masisan sanisa. Silakan. Minal musni Nah, al-so tidak so. Al-so salah, tapi al-so hanya terbuka. So, si, su, als. Itu huruf yang pertama yang letak pada ujung lidah, nempel pada gigi seri bawah. Yang kedua, setelah shad ada huruf sin. Huruf sin, nah, sifatnya juga sama, hampir sama, ya. Tidak semuanya, sebagian besarnya itu sama dengan huruf shad. Dari segi nafas dan suara itu sama. Sin dan shad mempunyai sifat mengalir nafas dan memanjang suara. Ya, hamas dan rokhawah. Hanya saja beda antara sin dan shad itu pada tebal dan tipisnya. Shad dibaca tebal, sedangkan sin dibaca tipis. Nah, sa tidak dibaca so, tapi sa, si, su, as, sa, si, su, bas. Nah, huruf sin lebih tipis daripada huruf shad. Yang ketiga tadi istifal, lawan dari isti'la, lawan dari tebal adalah tipis berupa istifal. Nah, kemudian yang keempat infitah. Infitah, berarti lidah kita menjauh dari langit-langit, sama dengan huruf shad juga sifatnya infitah. Kemudian antara huruf ismat dan idlaq, maka sin juga termasuk huruf ismat, huruf yang sulit ketika kita membacanya. Yang terakhir, sifat khusus pada huruf sin sama dengan shad, yaitu adanya sifat sofir, ya, berdesis tersebut, nafas
desisnya yang dibaca dengan kuat. Nah, kita coba praktekkan huruf sin pada halaman 44. Sa, si, su, as. Nah, silahkan 1, 2, 3. As. Nah, as dengan suara dan nafas yang memanjang. Susan, sani, sas, na, minal, musen. Nah, 1, 2, 3. Susan. Minal musni masisan sanisa. Nah, ya, desis dan suara yang memanjang. Di situ penekanannya. Yang ketiga, yang satu makhraj dengan sin dan shad adalah huruf zai yang kita sebutkan tadi. Ya, ketika membaca unzila, za, zai, zal, za, zi, zu, az. Nah, perbedaannya hanya sedikit saja antara sin, shad dengan zai. Nah, huruf zai itu tidak termasuk huruf hamas. Nah, zai tidak termasuk ke dalam huruf hamas, tetapi zai termasuk huruf rokhawah. Nah, dari segi nafas, ya, huruf zai dibaca dengan jahar. Tidak ada hamas pada huruf zai. Hanya saja yang dikatakan desis pada sofir itu berbeda dengan desis ya yang dimaksudkan dengan sifat hamas. Desis yang memang dipanjangkan. Adapun zai tidak azza, zi, zu, baz. Nah, jadi sifat yang pertama pada huruf zai adalah rokhawah, suara yang memanjang. Za. Tidak cukup yang dibaca za, tapi za. Durasi pengucapannya itu memanjang. Yang kedua, lawan dari hamas ya, berupa jahar, tertahannya nafas pada huruf zai. Yang ketiga, ya sama dengan sin, posisi atau letak lidah kita itu menurun, baik pangkal maupun bagian depannya itu harus turun. Nah, adanya sifat istifal dan infitah. Istifal lidah turun, maka suara jadi tipis, tidak dibaca zo tapi za. Unzila, za, zi, zu, az. Dan infitah lidah menjauh dari langit-langit. Dan adapun sifat tambahannya atau sifat yang tidak punya lawan pada huruf zai sama yaitu sofir. Nah, az, za, zu, zi, baz. Nah, kita coba praktekkan lagi yang ada di halaman 44 di atas huruf sinnya. Za, zi, zu, az. Nah, 1, 2, 3. Zu, zan, zani, zazna, minal, muzan. Silahkan. Muzan. Ketika waqaf pada dua huruf, maka juga harus dengan suara yang memanjang. Karena sifat rokhawah yang ada pada huruf zai. Muzan. Tidak langsung muzan, tapi muzan. Memanjang karena sifat dari huruf zai itu berupa rokhawah dengan suara yang memanjang. Mengantarkan bunyi zai kepada nun sukun. Muzan. Nah, minal muzni mazizan zaniza. Silahkan. Minal muzni mazizan zaniza, za. Dan harus dilihat ujung lidah yang harus diperhatikan untuk tetap ya, nempel pada gigi seri bawahnya.
Nah, itu sama, 3 huruf dari shad, sin, dan zai. Pengucapannya, ujung lidah harus nempel pada gigi seri bawah. Allah Ta'ala alam. Kemudian berikutnya, makhraj setelah ujung lidah nempel pada gigi seri bawah, masuk bagian akhir dari makhraj atau tempat keluar huruf pada bagian ujung lidah, berupa ujung lidah dikeluarkan sedikit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, di sana juga terdapat 3 huruf. Ada dha, ada dzal, sama tha. Dha, dzal, tha. Nah, kita awali dari dha dulu. Huruf dha, halaman 45, baris yang keempat. Huruf dha. Huruf dha. Dha, dhi, dhu, al. Dha, dhi, dhu, al. Dari cara kita membacanya sudah kelihatan. Ya, dari segi suara terlihat dha dibaca dengan suara yang memanjang atau rokhawah. Dha, al, al, al. Namun nafasnya tertahan, atau sifat yang keduanya disebut dengan jahar, lawan dari hamas. Dha, sifat yang pertama rokhawah, yang kedua jahar, nafas kita tertahan. Nah, dha, sedikit nafas yang keluar, sebagian besarnya tertahan. Dha, dhi, dhu, al, al, al. Yang ketiga, huruf dha itu huruf tebal, isti'la. Berarti pangkal lidah harus naik. Huruf tebal, lidah harus naik. Ketika lidah naik, maka suara menjadi tebal. Nah, sifat yang ketiga huruf dha adalah isti'la. Yang keempat, itbaq. Itbaq, lidah harus menempel dengan langit-langit. Ya, lidah kita harus nempel dengan langit. Bagian pangkal naik, pangkal lidah. Bagian ujung lidah juga harus naik dan nempel dengan langit-langit. Dha, dhi, dhu, al, 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 al. Dan ujung lidah kita dikeluarkan sedikit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Al, al, al. Beratnya atau dominannya lebih ke gigi seri atasnya. Nempelnya itu pada bagian ujung lidah. Kalau kurang keluarnya, dha, zu, zi, maka salah bacaan. Dha, zu, zi, al, al. Nah, kita praktekkan. Dha, zi, zu, al. Silakan, 1, 2, 3. Dha, zi, zu, al. Nah, rokhawah. Al, al. Dengan suara yang memanjang. Zu, zan, zani, zazna, minal, uzban. Baik, 1, 2, 3. Muzan. Minal muzni madhidan zani dha. 1, 2, 3. Minal muzni Baik. Pada huruf dha dia tidak mempunyai sifat khusus. Nah, huruf dha hanya punya sifat-sifat yang tadi dan tidak ada sifat khususnya. Berikutnya yang kedua, yang letaknya sama dengan huruf dha, ujung lidah dikeluarkan sedikit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, adalah huruf dzal. Huruf dzal halaman 44, nah, di atas huruf ra. Dza, dzi, dzu, az, alladzi, alladzi, anzartahum, yang kita praktekkan tadi. Dza, dzi, dzu, az. Makhrajnya sama dengan huruf dha. Sifatnya berbeda sedikit, ya, tepatnya pada tebal dan tipisnya. Huruf dzal dibaca istifal, lidah kita harus turun. Nah, tidak dibaca dha. Itu dza, dza, zi, zu, al, za, zi, zu, al. Yang lain, baik nafas maupun suara itu sama dengan huruf dha. Nah, nafas kita tertahan atau berupa jahar atau huruf dzal,
Dan suara kita juga dibaca dengan suara yang memanjang atau rakhawah pada huruf zal. Nah, jadi kalau diurutkan, yang pertama sifat huruf zal itu rakhawah, suara memanjang. Yang kedua, jahar, nafas yang tertahan. Yang ketiga, istifal, lidah turun, maka suara menjadi tipis. Yang keempat, infitah, lidah menjauh dari langit-langit. Za. Ketika kita ucapkan za, maka lidah menjauh dari langit-langit. Nah, kita praktekkan za, zi, zu, az. Silakan. Sifatnya tadi rokhawah, suara yang memanjang. Zani zazna minal muzzin. Baik, 1, 2, 3. Muzzin. Minal muzni mazizan. Zani za. Nah, 1, 2, 3. Minal muzni mazizan. Zani za. Tetap diperhatikan ujung lidah harus dikeluarkan sedikit. Satu lagi, huruf yang ketiga, yang satu makhraj dengan wa dan zal adalah huruf sa. Huruf sa, ya, baris keempat, halaman 44. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Nah, dari cara baca kita sudah bisa mengetahui sifat-sifat dari huruf sa. Pastinya pertama adalah suara yang memanjang atau rakhawah. Jadi semua huruf ujung lidah di antara gisri atas dan gisri bawah itu semuanya rakhawah. Ya, suara yang memanjang. Yang kedua, huruf sa itu mempunyai sifat hamas. Tapi berbeda. Hamas pada sin yang dianya lebih tipis. Hamasa. Sa, si, su, as. Dan sisi kiri kanan. Ya, kiri kanan ya, dari gigi atas dan gigi bawah. Dari situlah keluar angin atau mengalir. Angin atau udara atau nafas yang mengalir kuat. Sa, su, si, sa, si, su, as. Nah, itu sifat yang kedua huruf sa, yaitu hamas. Yang ketiga huruf sa mempunyai sifat istifal, ya, huruf tipis karena lidah turun tipis. Yang keempat infitah, sama dengan huruf zal tadi. Infitah, lidah menjauh dari langit ketika mengucapkan atau membunyikan huruf sa. Dan huruf sa tidak punya sifat khusus, tidak ada sifat khususnya, hanya sifat yang kita sebutkan barusan. Nah, kita coba praktekkan. Ta, si, su, as. Silahkan, 1, 2, 3. As dengan suara dan nafas yang mengalir. Susan, sanisas, naminal mustan. Baik, 1, 2, 3. Tusan Minal musni masisan sanisa. Ya. minal mutni sanisa. Baik. Nah, jadi ini 3 huruf wa, zal, fa yang letaknya pada ujung lidah yang dikeluarkan sedikit, nempelnya tepatnya pada ujung gigi seri atas atau antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Wa, zi, zu, za, zi, zu, sa, si, su. Dan itu penutup dari semua huruf-huruf yang letaknya di al-lisan atau di makhraj, tempat keluar huruf pada bagian lidah.
Nah, dimulai dari pangkal dulu yang sudah kita pelajari, kemudian masuk ke tengah, masuk ke sisi lidah, sampai ke ujung bagian yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya pembahasan terakhir kita, yaitu yang tersisa berarti makhraj yang terakhir, yaitu asyafatain, ya, asyafatan atau asyafatain penyebutannya. Dua bibir. Dua bibir, di sana terdapat 4 huruf. Kita awali dulu dari huruf fa. Huruf fa, bagaimana yang sudah pernah kita bahas, makhrajnya di bibir bawah, ya, bagian dalam pada posisi menempel pada 2 gigi atas. Gigi atas kita tempelkan pada bibir bawah bagian dalam. Bunyinya fa, fu, fi, fa, fi, fu, fa, fa. Nah, 2 bibir. Ya, masuk ke asyafatain 2 bibir. Yang pertama kita jumpai huruf fa, gigi seri atas tempelkan pada bibir bawah. Nah, sifat huruf fa yang pertama adalah hamas. Ya, mengalir nafas. Fa, f, 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 fa, fu, fi, baf. Nafas kita mengalir. Yang kedua, huruf fa juga mempunyai sifat rokhawah, suara yang memanjang. Suara yang memanjang. Fa, fa. Durasi pengucapan huruf fa itu memanjang. Fa, fa, fa. Nah, yang ketiga istifal. Istifal berarti lidah kita turun, maka suara jadi tipis. Tidak dibaca fo, tapi fa, fa, tipis. Yang keempat, infitah. Lidah menjauh dari langit-langit. Dan huruf fa juga tidak punya sifat khusus, hanya sifat-sifat yang kita sebutkan. Nah, kita praktekkan halaman 45, ya, bagian pertengahannya itu, halaman pertengahan. Fa, fi, fu, af. Silakan 1, 2, 3. Fa, fi, fu, af. Nah, tidak up, tapi af. Angin atau nafas kita jangan sampai tertahan, karena sifatnya tadi hamas, ya, af, mengalir, af, bukan up, tapi af, af. Nah, fufan, fani, fafna, minal, muffan. 1, 2, 3. Fan, fani, fafna, minal muffan. Fafna minal muffan. Muffan. Baru di ujung ada terdengar bunyi nun sukunnya. Minal muffni ma fi fani fa. Minal muffni ma fi fan mengalir nafas, memanjang suara, dan tipis. Ya, lidah menjauh dari langit-langit. Itu sifat-sifat dari huruf fa. Ya, nah, yang kedua, bagian yang kedua dari huruf asyafatain, makhraj asyafatain, yang keluar dari 2 bibir, yaitu ada 2 bibir yang dalam keadaan tertutup. 2 bibir dalam keadaan tertutup, maka di sana terdapat 2 huruf. Yang pertama ba, yang kedua mim. Nah, pertama ba, yang kedua mim. Kita awali dengan ba dulu. Ba, ba, bi, bu, bab. Ba, sifat yang pertama jahar, ya, suara nafas tertahan. Sifat yang kedua adalah syiddah, suara yang tertahan. Karena ba ini mempunyai sifat khusus berupa qalqalah, bunyi mantul pada ketika dia berharakat sukun. Nah, di sifat para ba itu yang pertama tertahan suara dan tertahan nafas, jahar dan syiddah. Jahar dan syiddah. Sifat yang ketiga istifal, yang enggak ada yang baca bo. Harakat fathah semua membaca ba. Ba menandakan bunyinya tipis, tidak bo, tapi ba, istifal. Yang keempat, infitah, lidah menjauh dari langit-langit ketika membaca atau mengeluarkan bunyi huruf ba. Sifat khususnya qalqalah, mantul.
ya, atau bunyi pantulan ketika dianya berharokat sukun, baik sukun asli atau sukun yang arid. Sukun arid itu sukun yang mendatang, sukun karena ada waqaf. Nah, kita praktekkan halaman 44 baris keduanya. Babibu bab, babibu ab. Nah, silakan 1, 2, 3. Babibu ab. Nah, ab, babibu ab. Ab dan bunyi mantul itu harus kuat dan cepat. Di qalqalah tidak boleh diperlambat kecuali ba-nya itu bertasydid. Bab atau ab, itu ba-nya ada tasydid seperti ayat pertama surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Ditahan yang sedikit lama karena ba-nya bertasydid. Nah, bubam bani babna minal muban. Bahkan 1, 2, 3. Bubam bani babna minal muban. Minal mubni mabibam bani ba. Ya. Minal mubni mabibam bani ba. Diingat sifat ba, sifat khususnya qalqalah, dan semua huruf qalqalah sudah pasti suara dan nafas itu tertahan, syiddah dan rokhawah. Nah, yang kedua, ya, dua bibir yang tertutup adanya terdapat huruf mim. Ba dan mim itu satu bentuk, tempat keluarnya sama dan bibir kita sama, yaitu dalam keadaan tertutup, disertai khayshum, disertai keluar dari rongga khayshum, atau disertai dengan bunyi gunnah dengung, yaitu huruf mim. Nah, ma, mi, mu, bam. Ma, mi, mu, am. Nah, sifat yang pertama huruf mim itu adalah bainiyah atau tawassut, memanjang pertengahan, seperti huruf ain. A, ai, au, ba. Mim juga sama. Ma, mi, mu, am. Am, memanjang sedikit pertengahan. Karena sifat gunnahnya itu nanti. Sifat dengung yang ada pada mim. Yang kedua, huruf mim mempunyai sifat jahar, nafas yang tertahan. Jika kita baca ma, nafas kita tertahan, tidak keluar. Yang ketiga, istifal, ya, tipis, suara tipis, lidah turun, suara tipis. Yang keempat, infitah, lidah menjauh dari langit-langit. Dan mim mempunyai sifat khusus sama dengan nun. Sifatnya adalah gunnah, ya, dibaca dengung pada huruf mim. Nah, kita praktekkan huruf mim halaman 45. Ma, mi, mu, am. Nah, silakan 1, 2, 3. Ma, mi, mu, am. Tawassut, ya, tawassut atau bainiyah, suara yang sedikit memanjang, memanjangnya pertengahan. Mu, mam, mani, mamna, minal, mummen. Nah, 1, 2, 3. Nah, mummen. Minal mumni mamimam manima. Nah, 1, 2, 3. Minal mumni mamimam manima. Baik, dua bibir yang yang dalam keadaan tertutup rapat. Ma sama dengan ba. Nah, itu makhraj dari huruf mim, dan sifatnya yang pertama tadi bainiyah atau tawassut, memanjang pertengahan. Yang kedua jahar, tertahan nafas. Yang ketiga istifal, suara tipis. Yang keempat infitah, lidah menjauh dari langit-langit, dan sifat khususnya adalah gunnah, yaitu dengung. Yang terakhir
makhraj pada asyafatain, dua bibir adalah dua bibir dalam bentuk atau bibir kita dimonyongkan ke depan. Ya, di sana terdapat huruf waw, wa, wi, wu, bau. Dan ini huruf yang terakhir. Yang huruf yang ke-28, huruf yang terakhir. Wa, wi, wu. Harakat fathah, kasrah, dhammah, semuanya harus dalam bentuk dimonyongkan bibir kita. Ya, mencucu ke depan, dimonyongkan. Sifat huruf waw, nah, yang pertama adalah huruf waw mempunyai sifat rokhawah, suara yang memanjang juga. Huruf waw dibaca dengan sifat rokhawah, ya, suara yang memanjang. Nah, yang kedua, waw mempunyai sifat jahar, wa, wi, wu, nafas tertahan, ya, tidak keluar ketika mengucapkan huruf waw. Yang ketiga, istifal, lidah turun, maka suara jadi tipis, tidak dibaca wo, tapi wa, tidak wo, wa. Nah, yang keempat, infitah, lidah turun menjauh dari langit-langit. Dan waw tidak punya sifat khusus kecuali padanya ada lin. Ya, lin itu sama juga pada huruf dia. Lin, keluarnya suara huruf dari makhrajnya yang memang mudah dan enteng, lin atau lembut, ya. Dan sifat lin itu juga hanya ada pada dua huruf saja, ya sukun dan waw sukun, yang huruf sebelumnya itu syaratnya huruf sebelumnya harus berharokat fathah. Contohnya au, maka dibaca dengan lin. Ini sifat khusus huruf waw. Nah, terakhir kita coba praktekkan huruf waw-nya, halaman 45. Wa, wi, wu, au. Silakan 1, 2, 3. Wa, wi, wu, au, au. Wu, waw, wani, wawna, minal, mun. 1, 2, 3. wu, Wow, wani, wani, wawna, minal, Mun. Harus panjang. mu. Nah, Yang lain masih pada di mun. mute deh, nggak sadar ya. Iya tadinya mute, lupa. Nah, Yang lain pada di mute tahu, jadi aku sendiri nih ketahuan nih. Salah. Iya, nggak kepencet. Malu, Rin, malu. ujungnya. Lupa Mbak Rina. Lupa. Udah teriak-teriak di rumah padahal. Iya, teriak-teriakan nih. Nah, kita ulang. Wu, waw, wani, wawna, minal, mun. Mun gitu ya. Wow. Wani, wawna, mun. Minal muni, mawi, waw, wani, wa. Baik. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Akhirnya tuntas juga kita menyelesaikan 2 bab awal, dan ini memang sangat 3 bab malah ya, bukan 2 bab tapi 3 bab. Bab pertama dulu tentang pendahuluan ya. Isti'adzah, basmalah, ta'awuz, isti'adzah, basmalah dan awal surat. Dan bab 2, 3-nya tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini ya kita bisa mempraktekannya di dalam bacaan atau dalam tilawah Quran sehari-harinya insyaallah. Dan ini inti awal dari belajar Al-Quran itu menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf. Kalau dua-duanya sudah mampu untuk kita pahami secara keseluruhan, maka insyaallah bacaan Quran kita akan bagus, akan terdengar bagus. Ya, tinggal nanti bahasan-bahasan tambahannya berupa hukum gunnah, hukum dengung, hukum mat, atau hukum panjang pendek, dan hukum yang lainnya itu insya Allah akan lebih mudah kalau dari bab makhraj dan bab sifat sudah kita tuntaskan. Mudah-mudahan di pertemuan pekan depan semuanya siap untuk dievaluasi bacaannya, insya Allah ya.
dari yang sudah kita talaki selama ini, insyaallah. Demikian, karena sudah azan, kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya insyaallah. Dan Amin. silakan siapapun yang mungkin sakit di antara kita, semoga Allah segera sembuhkan. Dan semoga kita semua selalu istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, khususnya dalam belajar atau menuntut ilmu insyaallah. Nah, demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya.